back! Stay back. Film diawali dengan menampilkan sebuah bangunan yang memiliki lubang di bagian dindingnya. Tengah malam, seorang pria bernama Neil mendatangi sebuah bar yang sudah tutup, di mana ia memohon kepada sang pemilik bar yang bernama Owen untuk bisa bertemu dengan seorang wanita. Namun Owen memintanya pergi, dengan alasan Neil tidak akan menemukan kedamaian di tempat itu. Please, I need to see it. Leave. You'll find no peace here. Go home. Sekepergian Neil, Owen pergi ke basement bermaksud untuk membakar bangunan tersebut. Malang tanpa diduga, beralih pada seorang wanita bernama Iris yang membobol apartemennya bersama temannya yang bernama Katie. You know, it's illegal to break into an apartment once you've been evicted from it. Yep, Katie, I know. Dalam perjalanan meninggalkan apartemen, Iris mendapat telepon yang mengabarkan kalau ayahnya telah meninggal. Yeah, What is it? Tanpa membuang waktu, Iris memutuskan pergi ke tempat ayahnya, di mana ternyata sang ayah adalah Owen, pemilik bar yang hangus terbakar di malam sebelumnya. You're the only next of kin. Is this your father? Tak berselang lama, seorang pengacara menghampiri Iris dan memberitahu dirinya adalah orang yang mengurus harta warisan ayahnya. Iris tentu saja heran, lantaran tidak tahu kalau sang ayah akan meninggalkan warisan kepadanya, sampai pengacara tersebut menunjukkan bar tua milik ayahnya. my dad owned this place. Do you mind if we look inside? Lantas di dalam, pengacara menjelaskan bahwa bar itu sudah lama tidak beroperasi. Pada salah satu koridor yang menuju ke basement, Iris melihat banyak foto jadul yang terpajang di dinding dan bekas ayahnya terbakar. Pengacara ini sebenarnya berupaya membujuk Iris untuk menandatangani kepemilikan properti itu agar bisa segera dipasarkan. Tetapi Iris yang tidak memiliki tempat tinggal memutuskan untuk bermalam di sana terlebih dahulu. We should be able to finalize the details this afternoon if you'd care to. Hey, is it alright if I crash here tonight? Malam hari Iris menghubungi Katie, di mana Katie mengaku akan segera menyusulnya. Iris, don't do anything until I get there. Well, see you soon then. Yeah. Tengah malam, Iris terbangun oleh bunyi alarm yang tiba-tiba menyala. Penasaran, Iris mencoba mencari asal suara. Saat itu Iris mendengar suara aneh yang berasal dari basement. Hello? Hanya saja, pintu basement tersebut terkunci. Ketika bersamaan dengan itu, sekelebat bayangan melintas di belakang Iris. Saat diperiksa, rupanya orang itu adalah Neil. Setelah memperkenalkan diri kepada Iris, Neil mengutarakan niatnya untuk menemui istrinya di basement. Iris tentu saja bingung karena berpikir dirinya hanya seorang diri. Tetapi setelah Neil menyerahkan sejumlah uang, Iris menyetujuinya dan meminta Neil kembali keesokan hari karena saat itu ia tidak memiliki kunci basement tersebut. My name's Neil. What do you want? Woman in the basement. I'm really sorry. Your wife is not here. There's no one else here. 4,000? Why don't you come back tomorrow night? Tomorrow. Esok harinya, Iris bertemu dengan pengacara ayahnya dan memutuskan untuk menerima warisan sang ayah dengan menandatangani dan menuliskan namanya di atas sebuah kertas tua. It's an old building with ancient traditions. Iris juga menerima sebuah video yang ditinggalkan mendiang ayahnya untuk pemilik baru. Malam itu, Iris membuka map berisi dokumen, kunci serta video tadi ketika Katie sampai di sana. Listen, it's my pub for the time being. And then I can just sell it whenever I bloody want. Iris
kemudian mengungkapkan bagaimana Neil menyerahkan sejumlah besar uang hanya untuk melihat seseorang di basement. Iris bahkan berpikir ayahnya mendapatkan uang dari orang-orang seperti Neil, jadi menurutnya ia bisa menghasilkan uang dengan mengizinkan orang untuk masuk ke basement tersebut. It's 4,000 and he's bringing the other half tonight. Manakala Neil datang, Iris dan Katie pun mengantarkannya menuju ke basement dengan membuka pintu menggunakan salah satu kunci yang ia terima sebelumnya. Di dalam basement itu, terdapat 2 buah kursi saling berhadapan. Neil lalu berjalan menuju ke sebuah lubang di dinding dan memanggil seseorang untuk keluar. Hello? If you're in there, come out. Maybe he's on the toilet. Just wait. Should we hold hands or something? Iris. Setelah sosok dengan wajah ditutupi karung yang disebut sebagai Backhead keluar dari lubang, Neil mencoba berkomunikasi dengannya. Help. My wife, she died last year. Hanya saja, Backhead mengabaikan Neil dan terus berjalan mendekati Iris sampai Iris memerintahkannya mundur. Stop! Tampaknya, Backhead hanya patuh kepada pemilik bangunan itu. Menyadari hal tersebut, Neil meminta Iris menyuruh Backhead duduk di kursi. Sit in the chair. Setelah itu, Neil pun duduk di kursi tepat di hadapan Backhead dan berkata bahwa ia ingin berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Sebagai syarat, Neil menyerahkan cincin kawin milik istrinya kepada Backhead yang langsung menelannya. Khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, Neil segera mengikat tangan Backhead ke kursi. Tak berselang lama, setelah tangan keriput Backhead berubah menjadi mulus, Neil segera membuka penutup kepalanya. Sayang, wanita di balik penutup kepala itu bukanlah sang istri, melainkan ibunya yang telah meninggal 20 tahun silam. Meski begitu, Neil tetap menanyakan alasan mengapa ibunya melakukan bundir. I don't want to be dead. Really? Then why would you do it to yourself? Namun sebelum sang ibu sempat menjawab dengan normal, Backhead kembali menguasai wujud ibunya. I never wanted to be a mother. Beruntung dengan cepat Iris memerintahkan Backhead berhenti dan dengan cepat pula menutup kepalanya. Begitu Backhead memuntahkan cincin yang Neil berikan tadi, Iris memerintahkannya kembali masuk ke lubang. Get back there. Mereka segera keluar dari basement dan mengunci pintu, di mana Neil menyadari kemunculan ibunya adalah karena cincin tersebut merupakan milik ibunya sebelum ia berikan kepada istrinya. Neil juga teringat bahwa ayah Iris memiliki aturan waktu saat melakukan pertemuan dengan Backhead, yaitu hanya 2 menit. Your wife is dead. And you don't get to see her anymore. If you change your mind, I just want the chance to say goodbye. Sekepergian Neil, Iris dan Katie memutar rekaman video yang ditinggalkan ayah Iris. Ia mengatakan kalau bangunan tua itu ada dengan penyewa khusus yang berada di basement, dan kini nama Iris tercantum dalam akta kepemilikan gedung. Hal ini berarti Backhead juga terikat dengan Iris, dan Backhead hanya akan mematuhi Iris sebagai pemiliknya sampai pada titik tertentu. This property comes with a special tenant. Whether your name is on the title deeds. She's tied to you too. She'll obey you, and only you. Lubang yang ada di dinding merupakan batas antara Iris dan Backhead. Selama Iris tidak memasuki lubang tersebut, Backhead tidak akan bisa menyakitinya. Backhead memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati dalam waktu 2 menit sebelum dia memegang kendali. But I warn you, don't use her. The longer you talk to her, the stronger she becomes. Even if you try to leave, sickness and death will follow you. Backhead akan melakukan apapun agar ada yang menggunakan kekuatannya sehingga ia bisa terbebas. Jadi, sang pemilik adalah satu-satunya penghalang antara Backhead dan dunia luar. I had a family once. I had a daughter. I had a whole life. Penjelasan sang ayah menyadarkan Iris bahwa inilah alasan mengapa ayahnya meninggalkannya. Sejak awal ayah Iris tidak pernah bermaksud untuk mewariskan bangunan itu kepada Iris, namun sang pengacaralah yang mengatur semuanya. Katie lantas memaksa Iris untuk pergi
Tetapi Iris bersikeras memberikan kesempatan kepada Nell dengan alasan untuk mendapatkan uang yang banyak sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, mereka pun telah mengetahui aturannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Katie, please just listen to me. And now we know that there are rules. We know what we're dealing with. Neil's rich. He said he'll pay whatever. Mengetahui Baghead mematuhinya, Iris pun menuliskan kalimat di tangga dengan pesan kepada Baghead agar tidak meninggalkan basement. You cannot leave this basement. Iris selanjutnya pergi ke alamat yang diberikan oleh Nell. Sementara di bar, Katie menempatkan tong besi tepat di depan pintu basement ketika tiba-tiba saat mengambil foto dari bingkai yang jatuh, Katie menemukan nama Otto Vogler di bagian belakang foto. Karena itu, Katie mencoba mencari informasi tentang Otto Vogler yang rupanya pernah menjadi pemilik Baghead dan dikabarkan bundir. Tak lama berselang, namun penampakan sosok Otto tersebut langsung menghilang. Pada waktu yang sama, Nell menceritakan kepada Iris bahwa setelah kematian istrinya ia ikut konseling duka, di mana salah satu anggota mengaku pernah bertemu dengan orang yang sudah meninggal hanya dengan membayar 2.000 pound dan memberikan barang peninggalan mendiang. Dari situlah Nell mengetahui tentang Baghead. After Sarah, I was going to these grief counselling groups. He said that you pay 2,000 and he'd take you down to see her. I wish I could offer you something more than money. All I want is the chance to say goodbye. Malam harinya, Iris, Katie, dan Nell kembali ke basement untuk menggunakan Baghead. Dengan alarm yang Iris atur selama 2 menit, Nell memberikan barang milik istrinya kepada Baghead yang akhirnya berubah menjadi istrinya. 2 minutes. Sarah. Where am I? Neil. Istri Nell tampak kebingungan karena hal terakhir yang ia ingat adalah sedang mengendarai mobil saat hujan. Karena itu Nell memberitahu istrinya bahwa ia telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. I was driving. I'm really scared. I know. You were in an accident. You died, son. Ternyata, tujuan utama Nell memanggil mendiang istrinya bukanlah untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan untuk mengungkap tentang perselingkuhannya. Who was it you were seeing? Neil, I don't. It's all in the past now. So who was it? Neil, 5 seconds. Sayang sebelum istri Nell sempat menjawab, waktu 2 menit pun berlalu sehingga Baghead menguasainya. Di bawah kendali Baghead, istri Nell berkata kalau ia tidak berselingkuh, melainkan tidak tahan hidup bersama Nell ketika tiba-tiba ruangan berubah seolah menggambarkan kondisi saat istri Nell mengalami kecelakaan. Iris kemudian secara perlahan menghampiri istri Nell yang sedang menangis untuk menutup kepalanya, namun secara mengejutkan. Hanya saja, Baghead segera menutup kepalanya sendiri sebelum kembali ke dalam lubang. I am your guardian. You have to listen to me. Setelah kejadian tadi, Iris meminta Nell pulang. You had your chance, now get out. We should go home. Malam hari ketika Iris sedang memandangi foto ayah dan ibunya, secara mendadak bayangan ayahnya muncul di kaca, tetapi tidak membuat Iris takut. I'm not scared of you. Saat itu, Iris mendapat penglihatan tentang bagaimana ayahnya menggunakan Baghead untuk bertemu dengan ibunya. Di situ terungkap, Owen mengalami sakit keras dan sudah muak hidup seperti itu, jadi ingin bertemu Iris untuk menjelaskan semuanya. Owen bahkan tidak peduli dengan waktu 2 menit yang telah habis dan berniat untuk pergi begitu saja. Sebagai tanggapan, Baghead berkata, apapun yang Owen lakukan, ia akan tetap kembali karena kutukan yang melekat padanya. Baghead meminta Owen membebaskannya dan semua akan berakhir. Set me free, and all this ends. Let's just finish this once and for all. Naas, tindakan Owen terhadap Baghead malah menyebabkan hidupnya berakhir. Tengah malam, Iris terbangun akibat mendengar suara seseorang memanggilnya dan mendapati Katie tidak ada di tempat tidurnya. Iris kemudian mencari Katie ke basement ketika tiba-tiba sosok ayahnya muncul dan memintanya pergi.
You don't belong here. Run away, little girl. Namun ternyata itu adalah Baghead yang menyamar sebagai ayah Iris. Marah, Iris mencoba mencekik Baghead, tetapi justru dialah yang tercekik, di mana kini Baghead menyerupai Iris. Rupanya itu adalah mimpi buruk yang membuat Iris terbangun dalam kondisi tercekik oleh tali kunci yang ia kalungkan di lehernya. Beruntung, Katie datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Iris dan Katie kemudian pergi ke kantor pengacara ayahnya hanya untuk mendapati kantor itu kosong. Yang lebih mengejutkan, foto sang pengacara ada bersama Otto saat Otto diwarisi bar tersebut. Karena itu, Katie mengajak Iris segera pergi, tetapi Iris bersikeras untuk tetap berada di sana lantaran merasa bisa mendapatkan segalanya. We're gonna take the money from Neil and get the hell out of here. And then just think about the amount of people that would kill to have something like this. Can you hear yourself? This isn't something you can control. You know what I am truly scared of? Going back to my ordinary life. A life where I don't have anything. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Katie akhirnya memilih untuk meninggalkan Iris. Katie lalu memutuskan pergi ke alamat yang tertulis di balik foto Otto dan pengacara. Tempat itu tampaknya sudah lama ditinggalkan, di mana ia menemukan papan penyelidikan yang merupakan berbagai usaha Otto untuk keluar dari bangunan itu setelah menjadi pemiliknya. Tanpa membuang waktu, Katie segera mengambil semua dokumen yang ada di dinding. Pada waktu yang sama, Iris tengah berada di basement bersama Baghead dengan niat untuk berbicara kepada ayahnya. Setelah Iris menyerahkan benda milik ayahnya, Baghead pun berubah menjadi Owen. You know who I want to see? Owen tampak heran melihat Iris di sana karena sebelum mati, ia mengira sudah membakar habis bangunan itu. Dengan hanya memiliki waktu selama 2 menit, Iris pun bertanya tentang asal-usul Baghead. Namun Owen juga tidak mengetahuinya dan tidak merasa meninggalkan surat wasiat atau apapun yang melibatkan Iris. You can't be here. I burned this place to the ground. I didn't want you involved. I didn't leave a will. Owen mengungkapkan bahwa dulu ia pernah mencoba untuk menemui Iris, tetapi saat meninggalkan bangunan, hal-hal mengerikan mengikutinya. As soon as I left this place, horrible things followed me. Freak accidents, sickness, death. Menurut Owen, Baghead tidak bisa dikendalikan dan satu-satunya hal yang dapat Iris lakukan adalah tidak memanfaatkan Baghead. Sejurus kemudian, alarm 2 menit pun berbunyi, di mana bersamaan dengan itu Baghead mengambil alih Owen dan mulai terbakar. Di tengah semuanya, Owen masih sempat meminta maaf karena telah mengecewakan Iris sebelum Iris menutup kembali kepalanya. Forgive me, Iris. I feel that you and everyone I've ever loved. But don't bring me back. Iris yang merasa frustrasi mencoba membakar surat perjanjian, namun surat tersebut tetap utuh. Tak lama kemudian, Katie tiba di bar dan mencari Iris. Iris! Lantaran tidak mengetahui Iris sedang pingsan di dapur, Katie memutuskan turun ke basement hanya untuk dikejutkan oleh kemunculan Baghead. Tanpa diperintah, Baghead langsung menelan kertas yang dibawa Katie dan segera berubah menjadi Otto. Why did you bring me back? You Otto Vogler. Kesempatan itu Katie manfaatkan untuk bertanya mengenai asal-usul Baghead dan cara mengakhiri semua ini. Can you help me find the man in charge so we can get out of this? There is no way out. Otto mengisahkan, 400 tahun silam sebuah persaudaraan kuno menemukan seorang wanita yang bisa menghidupkan orang mati. Mereka menyalahgunakan kekuatannya, dan ketika wanita tersebut menolak, mereka pun mencapnya sebagai penyihir dan membakarnya. Hanya saja, wanita itu kembali bangkit dari kematian dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah penyakit. Mereka berhasil menghentikannya dengan melakukan ritual gelap dan memenjarakannya di makam bawah tanah itu. Beberapa abad kemudian, keturunan persaudaraan tersebut membongkar makam dan kembali menyalahgunakan kekuatan wanita itu. Akibat semakin sering mereka memanfaatkan kekuatannya, semakin besar pula kemampuan yang Baghead peroleh.
Alhasil, keturunan persaudaraan itu jatuh sakit dan mati hingga hanya menyisakan satu orang penjaga. Jadi kini, orang yang menandatangani akta lah yang dapat mencegah wanita itu untuk membalas dendam. Saat mengetahui kalau Katie bukanlah sang penjaga, tiba-tiba Otto menyerangnya. Are you not the gatekeeper? There is only... Keesokan pagi Iris terbangun dan menerima telepon dari Katie yang dengan panik memberitahu bahwa ia berada di basement, memaksa Iris segera ke sana. Katie! Katie! Kendati tahu memasuki bangunan itu adalah hal yang terlarang baginya, Iris tetap memutuskan masuk. Setelah cukup jauh menjelajahi lubang yang tampak seperti labirin ini, Iris akhirnya bertemu dengan Katie dan segera mengajaknya keluar. You have to get me out of here. Where's Iris? Let's get out of here. Iris begitu tersentak melihat tubuh Katie yang tergeletak di lantai. Hal ini tayal menyadarkan Iris bahwa yang bersamanya adalah Baghead. I'm going to kill you. So many people have tried. Melihat Baghead berubah menjadi wujud mengerikan, Iris pun bergegas kabur. Beruntung, Nell menyambutnya di luar lubang dan membawanya keluar dari basement. Nell kemudian memberikan obat untuk menenangkan Iris yang merasa terguncang atas kematian Katie. Iris kemudian berniat untuk menyegel Baghead selamanya, namun ia tiba-tiba merasa pusing. We seal it forever. No one will use her again. She'll be powerless. You're right. Yeah. Sleep will help. Tengah malam Iris terbangun dan menyadari kalau obat yang Nell berikan adalah obat tidur. Mendengar suara dari basement, Iris memutuskan untuk memeriksa hanya untuk melihat Nell berbicara dengan Baghead. Nell mencoba bernegosiasi dengan Baghead tentang menjadi penjaga tempat itu dengan syarat dapat bertemu dengan istrinya kapanpun ia mau. I can keep you safe. All I want is to see Sarah whenever I choose. Nell juga menuliskan namanya di akta kepemilikan, namun namanya langsung terhapus karena Iris masih hidup. Sesaat berselang, Baghead berubah menjadi istri Nell. Di sini terungkap kalau Nell memberikan obat tidur kepada istrinya saat mereka bertengkar dan tidak menyangka sang istri akan pergi mengendarai mobil yang berakhir dengan kecelakaan. What did you give me? It was just something to calm you down. Just to make you sleep until we could talk. How was I to know you'd run for the car? Istri Nell lalu mengatakan, keinginan Nell untuk bersamanya bisa terwujud bila Nell menghabisi Iris. We can't be a family if she's alive. Iris? Nell langsung mengejarnya. I can't let you bury her, Iris. Please. Naas, perjuangan Iris harus berakhir setelah Nell menjatuhkannya dari atap. Nell selanjutnya membawa tubuh Iris ke basement dan menyerahkan ponsel Iris kepada Baghead agar bisa menghidupkan Iris kembali dan menuliskan namanya di akta kepemilikan. Namun yang mengejutkan, Baghead dalam wujud Iris berkata bahwa dirinya telah bebas dan Iris telah dibangkitkan. Dengan begitu, Baghead menjadi tuan atas dirinya sendiri karena nama Iris masih tercantum sebagai ahli waris. I should thank you. My name is still on the deed. I am still her master. Setelah itu, Baghead menghabisi Nell dengan sangat kejam. Dengan masih berwujud Iris, Baghead membakar akta serta bangunan itu dan pergi untuk melanjutkan balas dendamnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.